bukan banyak tidaknya barang bukti atau alat bukti, tetapi apakah alat bukti itu punya kualitas atau punya kualifikasi untuk bisa digunakan dalam penersangkaan menggunakan pasal 32 ayat 1. Nah, ini warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sobat-sobat semua di beberapa channel yang biasa kita melakukan kolaborasi. Ini namanya konglomerasi. Kolaborasi dari hulu dan hilir. Kita jumpa lagi untuk membahas hal-hal yang perlu dibahas. Nah, yang perlu dibahas itu antara lain untuk pra peradilan. Gosip-gosip nanti kalau kita lihat penting kita bahas. Gak usah lah, pra-pra aja lah kita. Kalau kita tidak, kan di pra-per ada juga gak gosip-gosip. Oh banyak. Contohnya bisa bahwa pra-per itu untuk mekanisme RJ kan itu kan. Nah itu gosip itu, ngaco itu. Itu pun kita harus bahas juga, ya. Jadi kawan-kawan semua, kita sudah mengajukan pra-per yang ketiga. Ini bocoran banget ini, clear. Pra-per kedua nanti nunggu putusan hari Senin. Hari Senin. Nah, ini pra-per ketiga kita sudah ajukan, jangan-jangan Jumat depan, ya, bukan Jumat ini udah sidang lagi kita. Iya, betul. Tapi memang pra-per ketiga itu penting karena terkait dengan ganti rugi. Persis. Jadi kan sejak dinyatakan bahwa penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu melanggar tidak sah, maka ada standing, ya. Ada legal standing untuk meminta ganti rugi. Nah, berapa ganti ruginya ya harus kita hitung secara detail dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, tapi saya ingin merefresh ingatan kita mengenai pra peradilan kita yang sudah kita jalani. Pertama adalah pra peradilan mengenai sah tidaknya penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Hasilnya adalah dinyatakan tidak sah. Betul. Permohonan kita dikabulkan. Kalau dikatakan sebagian ya tentu saja teknis kan. Karena yang diminta itu bukan 3 saja tapi berapa item. Jadi beberapa diantaranya tidak dikabulkan bukan karena tidak terbukti, tetapi lebih secara teknis hukum itu tidak mungkin dikabulkan. Kira-kira begitu. Harus ada forumnya tersendiri untuk memintanya, seperti rehabilitasi. Itu kan nggak bisa jadi satu di situ. Tidak bisa jadi satu. Yang kedua adalah kita khusus mempermasalahkan dijadikannya pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Sekali lagi, Undang-Undang ITE bukan ITE. ITE, informasi dan transaksi elektronik itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia soalnya. Bukan teknologi atau information and technology. Bukan, tapi ITE, Undang-Undang ITE yang memberikan ancaman hukuman sampai 8 tahun penjara. Nah, kita meminta termohon dapat menunjukkan kepada kita bahwa memang ada minimal 2 alat bukti yang memadai, yang berkualitas agar pasal ini dapat digunakan. Kita tidak menguji pokok perkara, pokok perkaranya atau menguji benar tidaknya tindakan itu, tetapi kita hanya mengatakan itu entry kepada kasus ini, maka Anda harus berbekal apakah itu alat bukti surat, alat bukti saksi, atau alat bukti ahli, keterangan ahli yang tentu saja keterangannya atau buktinya relevan dengan pasal 32 ayat 1. Sekali lagi, kita tidak bicara benar dan tidaknya, tapi relevan atau punya kualitas. Karena ahli bilang, nggak ada kata relevan dan lain sebagainya. Berkualitas. Kan? Enggak, pokoknya 2 alat bukti. Kalau cuma 2 alat bukti doang, gampang, apa bisa dipakai? 32 tahun, nggak begitu cara menggunakan. Nah, untuk kesempatan pertama, Mas Roy, karena ini agak serius saya ingin memberikan pertanyaan yang berkualitas juga. Baik. Begini kepada Pak Ugro mantan penyidik. Begini Pak Ugro, tadi dalam sidang pra peradilan seolah-olah ahli itu mengatakan bahwa minimal 2 alat bukti yang kalau 2 alat bukti terpenuhi ya go ahead. Soal kualitas, soal relevansi nanti di pokok perkara. Saya malah berpikir begini, kalau begitu enak sekali ya.
menersangkakan orang dengan bukti apapun, ya kan? Nggak peduli kualitasnya benar atau tidak. Padahal dalam penersangkaan menggunakan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana undang-undang itu mengatakan ada barang setiap orang yang siapapun yang kemudian melakukan perusakan dokumen, menambah, mengurangi, mentransmisikan, itu diancam hukuman 8 tahun penjara. Kalau begitu mudah sekali. Yang penting katanya sudah, nanti soal terbukti atau tidak kan di pengadilan. Masih ada asas praduga tak bersalah. Dia pikir menjadi terlapor, tersangka itu enak, apalagi tersangka dengan ancaman untuk ditahan. Entah itu berapa bulan, kan ada hitungan berapa hari di penyidik, berapa hari di kejaksaan, berapa hari di pengadilan untuk kemudian bisa seseorang ditahan sebelum kasus itu selesai. Silakan Pak Ugro, sebagai mantan penyidik, apa pertanggungjawaban Pak Ugro? Iya, jadi saya melihat ahli yang dari dosen perguruan tinggi mana, dari luar Jakarta lah ya. Riau ya. Jadi saya sebagai mantan penyidik jadi tidak pernah berpikir minimal 2 alat bukti. Kita maksimalkan aja alat bukti. Kenapa harus pakai minimal? Minimal itu kalau memang benar-benar sulit, itu bisa capai minimal 2 alat bukti. Tapi kalau misalnya bisa lebih dari 2 alat bukti kan bagus. Kecuali di KUHP Undang-Undang 881 ditulis maksimal seperti itu ya. Jadi terus dikatakan bahwa tidak perlu urut. Ada pasal 184 itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa itu kan terdakwa berhak diam. Berarti harusnya ada 4. Nah, 4 yang nomor 4 itu petunjuk. Petunjuk ini berarti berkaitan dengan surat, berkaitan keterangan saksi. Kan? Keterangan ahli nggak mungkin ada petunjuk, itu susah. Baru di pengadilan juga dapat. Makanya jadi jangan sampai ahli ini melakukan penyesatan pengetahuan seperti itu, sehingga nanti akan dipedomani oleh para penyidik atau penuntut umum nanti di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi mudah-mudahan arti dari mengenai minimal 2 alat bukti itu jangan diartikan sekali lagi cukup 2 alat bukti. Seperti itu. Jadi minimal itu berarti kalau bisa diusahakan lebih dari seperti itu. Jadi sangat sedikit sekali tadi katakan Mas Refli bahwa kalau misalnya seseorang dijadikan tersangka cukup dengan keterangan saksi dan keterangan ahli saja. Berapa orang akan masuk penjara seperti itu lagi? Itu saja. Tapi yang kita persoalkan adalah bukan banyak tidaknya barang bukti atau alat bukti, tetapi apakah alat bukti itu punya kualitas atau punya kualifikasi untuk bisa digunakan dalam penersangkaan menggunakan pasal 32 ayat 1. Nah, ini yang tadi tidak dijawab apakah itu punya kualitas atau tidak. Kita tidak bicara apakah perbuatan Mas Roy terbukti atau tidak, tapi kualitas alat buktinya dulu. Contoh gini, Mas. Saya perbandingan waktu terjadi perampokan Bank CIMB di Medan. Nah, saya diskusi sama seluruh anggota waktu itu, saya tanyakan, kalau pelaku benar-benar bisa kita temukan, kemudian ditetapkan tersangka, alat bukti apa yang bisa meyakinkan hakim bahwa dia pelakunya? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kalau saksi yang melihat di TKP tempat kejadian perkara tidak ada, karena semuanya stres. Kan? Kemudian sepeda motor nomornya juga dipalsu. Kemudian wajahnya mereka tertutup semua. CCTV tidak ada. Anggota BRIMOB mati 1. Kemudian senjata M16 milik anggota BRIMOB yang mereka tembak mati dibawa kabur senjatanya. Nah, jadi kita sepakat apabila tertangkap pelaku ini tidak mungkin alat buktinya itu adalah uang yang mereka bawa dari bank. Karena uang udah habis, uang sharing dari makan nggak kelihatan.
Nah, tapi adalah satu-satunya alat bukti yang kuat adalah senjata api M16 milik anggota BRIMOB yang mereka bawa. Itu satu. Yang kedua, karena saksi dari luar tidak ada, nah kita gunakan saksi mahkota nanti di antara mereka. Kan itu kebetulan pelakunya ada yang kita tangkap pada 8. Nah, di antara mereka nanti saling bersaksi untuk menunjuk kawannya sendiri sebagai tersangka seperti itu. Jadi sekali lagi juga ekstra hati-hati seperti itu, tidak semudah kata orang cukup 2 alat bukti seperti itu. Itu pengalaman, Mas. Seperti itu. Ya, karena kita tahu bahwa ini adalah hukum pidana ya, yang dicari atau dikejar adalah kebenaran material, bukan kebenaran formil. Apalagi ancaman hukumnya 8 tahun penjara. Nah, yang kita tidak puas dari persidangan tadi adalah pihak termohon dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya itu tidak menghadirkan saksi, tidak menghadirkan ahli yang bisa menerangkan bahwa sudah terjadi peristiwanya benar atau tidak itu soal lain. Sudah terjadi peristiwa sebagaimana disebut dalam pasal 32 ayat 1 tersebut. Misalnya Mas Roy ternyata melakukan pencurian terhadap data milik Pak Jokowi, baik menggunakan jaringan internet maupun menggunakan alat-alat elektronik lainnya seperti flash disk dan lain sebagainya, serta memindahkan atau mentransmisikan. Nah, itu tidak ditampilkan, padahal kita pada hari sebelumnya itu menyampaikan 4 orang saksi yang mengatakan mereka nggak pernah ditanya soal kejadian yang terkait pasal 32 ayat 1 itu. Rata-rata yang mereka tanyakan soal ijazah Jokowi dan soal pencemaran nama baik dan fitnah. Itu saja. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.